Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih lanjut turun 1% lebih ke angka 6.524. Selain video ini, kami juga akan mengupload satu video lagi pada jam 8 malam nanti yang akan membahas beberapa saham yang laporan keuangan kuartal 3-nya masih bagus. Dan di video ini saya akan coba menganalisa beberapa saham di sektor konstruksi dan batu bara yang hari ini turun lumayan dalam. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Di video ini saya akan membahas beberapa saham di sektor batu bara dan konstruksi yang hari ini masih melanjutkan penurunan. Dan karena lumayan banyak saham yang akan dibahas hari ini, penjelasan saya mungkin akan lebih singkat dan lebih cepat. Tapi yang penting kita tahu saat ini trennya bagaimana, di mana supportnya dan di mana resistennya. Sekarang untuk saham pertama bisa kita lihat saham Adro. Adro saat ini terkonfirmasi garis uptrendnya patah karena gagal naik kembali di atas harga 1.800. Dan saat ini jika kita lihat mulai turun mendekati support di EMA 50 yang saat ini berada di harga 1.600. Selama di Adro masih bisa bertahan di atas garis EMA 50, tren Adro masih belum downtrend. Jadi minimal masih ada potensi untuk bergerak sideways. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli saham Adro di bawah harga 1.500, tidak perlu khawatir selama masih bertahan di atas garis EMA 50 ini. Jadi belum perlu melakukan take profit dulu karena masih ada potensi untuk rebound kembali. Dan ingat, selama masih bertahan di atas garis EMA 50 masih bisa hold, tapi apabila ternyata support ini terlewati, pertimbangkan untuk take profit. Karena ada potensi untuk balik kembali menuju support di harga 1.500. Dan coba saya kasih lihat saham yang lainnya dulu sebelum kita lihat broker summary-nya. PDBA bisa kita lihat secara grafik hampir mirip dengan Adro. PDBA hari ini juga turun 5% lebih ke harga 2.640. Jadi saat ini juga PTBA terkonfirmasi garis uptrendnya patah setelah gagal bertahan di atas harga 2.800. Dan saat ini berpotensi turun kembali mengetes support di EMA 50 atau di range harga 2.550 sampai 2.600. Yang sebelumnya sempat disentuh PTBA dan masih bisa rebound kembali. Jadi sama seperti sama Adro, selama masih bertahan di atas garis EMA 50 dan 150, tren PTBA masih aman. Karena garis EMA 50 lumayan dekat dengan garis EMA 150. Sedangkan untuk Adro, garis EMA 50 lumayan jauh dari garis EMA 150. Jadi fokusnya untuk Adro garis EMA 50. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat untuk PTBA juga sudah mulai mengarah ke bawah. Jadi untuk Adro dan PTBA masih aman karena masih berada di atas garis EMA 50. Indi bisa kita lihat saat ini juga terkonfirmasi garis uptrendnya patah dan hari ini masih bisa bertahan di atas garis EMA 50. Jadi sempat turun di bawah harga 1.800 yang merupakan garis EMA 50 dan masih bisa naik kembali ke harga 1.810. Jadi secara grafik juga masih aman, tapi hati-hati apabila support ini juga terlewati, Indi berpotensi untuk mulai bergerak downtrend dan berpotensi untuk balik turun mengetes garis EMA 150 yang saat ini di harga 1.555. Selanjutnya ITMG bisa kita lihat saat ini juga sudah mulai sideways setelah gagal bertahan di atas harga 25.000. Jadi hari ini ITMG turun lumayan dalam 6% lebih ke harga 22.475. Sebelumnya ITMG sempat turun di bawah harga 25.000 tapi saat menyentuh support di harga 23.000 masih bisa rebound. Bisa kita lihat setelah rebound saat menyentuh harga 25.000 masih gagal break dan saat ini kembali mengetes support di harga 23.000. Ini belum terkonfirmasi break, tapi karena candle sudah lumayan solid 2 hari terakhir ini, ITMG masih ada potensi untuk turun mengetes garis EMA 50 yang saat ini berada di harga 21.250. Jadi untuk teman-teman yang mempunyai saham ITMG, selama masih bertahan di atas garis EMA 50 juga masih aman. Tapi apabila garis EMA 50 terlewati,
pertimbangkan untuk take profit maupun cut loss apabila teman-teman sudah berhasil membeli di harga atas. Karena apabila support di EMA 50 terlewati, ITMG berpotensi untuk lanjut turun menuju garis EMA 150 dan jaraknya lumayan jauh. Dan untuk garis MACD juga bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke bawah. Sekarang kita coba lihat untuk data broker summary-nya. Dari data broker summary Adro, jika kita lihat penurunan 5% ini malah disertai adanya akumulasi. Sedangkan asing hari ini memang melakukan distribusi. Tapi jika kita lihat secara keseluruhan sebenarnya asing saat ini masih akumulasi. Jadi memang mulai terlihat ada profit taking. Tapi selama belum ada profit taking dengan jumlah besar, menurut saya Adro masih ada potensi untuk rebound. Tapi hati-hati apabila ternyata dalam 1 minggu ke depan sektor batubara asing sudah mulai keluar semua dengan jumlah besar, saham-saham batubara ini ada potensi untuk terkoreksi lumayan dalam. Karena pada saat kenaikan asing akumulasi dengan jumlah besar. Jadi apabila asing sudah mulai distribusi, ada potensi saham-saham tersebut akan mulai bergerak turun kembali. Untuk PTBA jika kita lihat, hari ini ada distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Dan asing juga keluar dengan jumlah yang lumayan besar. Tapi sama seperti Adro, secara keseluruhan asing masih akumulasi. Tapi memang sudah mulai harus hati-hati untuk saham PTBA karena asing hari ini distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi ingat semua sektor batubara harus fokus pergerakan asing. Apabila asing sudah mulai keluar dengan jumlah besar setiap hari, ada potensi saham-saham ini akan terus bergerak turun. Bisa kita lihat ini malah akumulasi dan asing juga akumulasi 2 hari terakhir ini. Jadi ini menarik untuk teman-teman pantau karena saat ini tepat di garis EMA 50 ada potensi untuk rebound plus ada akumulasi hari ini walaupun bergerak turun. Dan untuk ITMG ini distribusi plus 4 hari terakhir ini asing juga sudah mulai keluar dari saham ITMG. Jadi dari data yang kita dapat semua ini bisa kita simpulkan ITMG menurut saya masih ada potensi untuk turun menuju garis EMA 50 walaupun besok masih ada potensi untuk rebound karena sudah turun 2 hari terakhir ini. Jadi apabila teman-teman pingin trading jangka pendek, memang saham-saham batubara bisa teman-teman pantau. Karena saat ini memang semua rata-rata dekat dengan supportnya. Apabila berhasil rebound, teman-teman bisa ikutan entry untuk trading jangka pendek. Jadi untuk Indi juga sama, karena saat ini dekat dengan garis EMA 50. Apabila teman-teman mau lebih aman, tunggu besok apakah ada candle hijau. Apabila ada candle hijau, hari Senin baru teman-teman fokus untuk entry membeli saham ini. Karena besok hari Jumat, hari Senin masih lama, kita nggak tahu apa yang akan terjadi hari Sabtu dan Minggu. Mau lebih aman, walaupun hari Jumat ada candle hijau, kita jangan entry dulu. Tapi paling tidak apabila Jumat candle hijau, trennya akan lebih aman. Karena berarti Indi masih bertahan di atas garis EMA 50. Tapi apabila ternyata besok Indi masih melanjutkan penurunan, hati-hati, Indi berpotensi untuk lanjut turun mengetes garis EMA 150. Tapi seperti penjelasan saya sebelumnya, Indi menarik untuk dipantau. Pertama, karena dalam 1 minggu terakhir ini sudah turun lumayan dalam. Kedua, saat ini dekat dengan garis EMA 50, sehingga ada potensi untuk rebound. Dan ketiga, pada penurunan hari ini malah ada akumulasi. Jadi, ada potensi untuk rebound. Jadi, apabila teman-teman pingin spekulatif buy atau trading jangka pendek besok, bisa pantau saham ini. Dan Adro juga bisa kita pantau. Pertama juga sama karena dekat dengan garis EMA 50 yang merupakan supportnya di harga 1600. Dan penurunan tajam hari ini malah ada akumulasi. Jadi sama karena sudah beberapa hari terakhir turun lumayan dalam, ada potensi besok technical rebound. Jadi bisa dimanfaatkan untuk trading jangka pendek. Tapi tetap sama, harus fokus pergerakan asing, harus tahu juga harga batubara kedepannya bagaimana. Apabila masih lanjut turun, ada potensi untuk terkena koreksi lanjutan. Sekarang kita akan pindah ke sektor konstruksi. Saham pertama akan saya bahas adalah saham ADI. ADI hari ini masih lanjut turun hampir 2% ke harga 1020. Dan secara tren, saat ini ADI juga garis uptrendnya telah patah.
karena gagal bertahan di atas support di harga 1100. Dan saat ini ADI berada dekat dengan support psikologis di harga 1000 dan support EMA 50 di harga 980. Sedangkan untuk garis EMA 150 di harga 955. Jadi selama masih bertahan di atas garis EMA 150, secara tren ADI masih oke. Jadi walaupun sudah tidak uptrend, minimal masih akan bergerak sideways. Jadi apabila ternyata garis EMA 150 terlewati, hati-hati ADI akan mulai bergerak downtrend. Untuk garis MACD saat ini juga telah berpotongan dan mengarah ke bawah. Untuk PTPP juga bisa kita lihat sama. Saat ini garis uptrendnya telah patah karena gagal bertahan di atas harga 1300 dan saat ini berada di bawah harga 1200. Tapi ini belum terkonfirmasi break. Sedangkan untuk support di EMA 50 dan 150 saat ini tepat di harga 1120. Untuk garis MACD juga sama, saat ini sudah mulai mengarah ke bawah. Jadi untuk saham-saham masih berada di atas garis EMA 150 dan garis EMA 50, kita lihat apakah masih bertahan atau enggak. Apabila masih bertahan, secara tren masih bisa di hold. Tapi apabila ternyata support ini terlewati, apabila teman-teman mempunyai saham tersebut di harga bawah garis EMA 150 sebelumnya, contohnya untuk saham PTPP, mungkin teman-teman sudah beli pada saat break dari garis EMA 50 di sini, berarti di harga 925, selama dia belum break dari harga 1120 masih bisa di hold. Nah untuk WSKT bisa kita lihat, WSKT trennya lebih jelek atau grafiknya lebih jelek daripada ADI dan PTPP karena saat ini sudah mulai bergerak downtrend. Jadi saat ini sudah berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Jadi walaupun masih ada potensi untuk rebound, dia harus naik di atas garis EMA 50 dan 150 yang saat ini sudah berubah menjadi resisten. Jadi akan lebih sulit untuk kembali naik. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga sudah mulai mengarah ke bawah. Jadi saat ini untuk WSKT berada tepat di support di harga 900. Dan support berikutnya bisa kita lihat di harga 830. Untuk Wika bisa kita lihat juga garis uptrendnya mulai patah, tapi saat ini dia masih bertahan di atas garis EMA 50 dan 150. Untuk saham Wika juga harus hati-hati. Untuk garis EMA 50 saat ini di sekitar harga 1210, lebih gampangnya kita anggap 1200 saja. Apabila support ini terlewati, Wika juga akan mulai bergerak downtrend kembali. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga sudah mulai mengarah ke bawah. Sekarang kita coba lihat broker summary-nya. Untuk ADI, penurunan 1% lebih ini malah ada akumulasi. Dan asing juga hari ini masih masuk melakukan akumulasi. Untuk WSKT, bisa lihat bedanya, asing 2 minggu terakhir ini sudah mulai keluar dari saham ini. Sehingga WSKT 2 minggu terakhir ini pun bisa kita lihat terus mengalami penurunan. Dan hari ini pun ini masih distribusi. Untuk PTPP, hari ini masih akumulasi dan dalam 1 minggu terakhir ini jika kita lihat secara keseluruhan ini masih akumulasi. Tapi untuk broker summary hari ini masih distribusi. Dan untuk Wika pada perdagangan hari ini distribusi dan asing juga masih masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, menurut saya saham Wika, PTPP dan ADI masih bisa teman-teman pantau. Karena asing masih masuk melakukan akumulasi dan masih berada di atas daerah support kuatnya. Jadi masih ada potensi untuk rebound. Apalagi bisa kita lihat Wika juga sudah beberapa hari bergerak turun. Jadi ada potensi untuk technical rebound. Jadi bisa dimanfaatkan untuk trading jangka pendek. Untuk PTPP juga saat ini masih mencoba untuk bertahan di atas harga 1200. Apabila masih bisa bertahan atau besok berhasil naik kembali di atas harga 1200, masih aman trennya. Dan walaupun ternyata dalam 1 minggu ini masih bergerak turun, selama masih bertahan di atas garis EMA 150 juga menurut saya trennya masih aman. Apalagi jika kita lihat asing masih masuk melakukan akumulasi.
Dan untuk ADI juga bisa teman-teman pantau karena hari ini walaupun bergerak turun ada akumulasi dan saat ini juga berada dekat dengan garis EMA 50 dan 150 dan sempat berada di atas harga psikologis di 1000. Jadi apabila teman-teman ingin entry membeli saham ADI, paling aman memang sebenarnya beli di sekitar range harga 950 sampai harga 1000. Apabila menyentuh target harga ini dan mulai berbalik arah dan rebound, teman-teman baru ikutan entry untuk lebih amannya. Bisa kita lihat ADI juga sudah 4 hari terakhir ini terus bergerak turun. Jadi ada potensi untuk technical rebound sementara. Jadi ingat, untuk saya pribadi saya selalu bilang fokus saya itu garis EMA 50 dan 150. Selama saham tersebut masih berada di atas garis EMA 150, secara tren menurut saya masih oke. Jadi minimal walaupun sudah tidak bergerak uptrend, dia tidak bergerak downtrend selama dia masih bertahan di atas garis EMA 150. Jadi walaupun rebound, gagal naik, paling tidak potensinya lebih besar untuk bergerak sideways dulu. Dan apabila ada sentimen positif atau mulai terlihat ada akumulasi lagi, ada potensi saham-saham tersebut akan mulai bergerak naik kembali. Jadi menurut saya untuk saham konstruksi pun, untuk ADI, PTPP dan Wika selama masih bertahan di atas garis EMA 150 masih bisa di hold. Tapi untuk saham WSKT bisa kita lihat saat ini sudah turun di bawah garis EMA 50 dan 150. Jadi secara tren lebih jelek daripada teman-temannya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.